cerita film ini memperlihatkan kelompok muda-mudi yang sedang berlibur di atas kapal pesiar. Namun, tanpa diduga, mereka pun tidak menyadari bahwa ada hiu yang sedang mengintai. Oh, rupanya hiu tersebut ada yang lebih besar dari itu. Di tengah pesta malam yang meriah tersebut, ada seorang wanita bernama Fallon bersama kekasihnya yang bernama Weston yang sedang memesan minuman oleng. Di tengah ramainya pesta tersebut, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang menghampiri Fallon. Untung saja usaha pria misterius itu gagal setelah ia mendapatkan cakaran di tangannya. Siapakah sebenarnya pria misterius tersebut? Tak lama kemudian, Weston pun mendatangi Fallon dan menanyakan apa yang terjadi. Tetapi mereka mengabaikan kejadian tersebut dan kembali menikmati suasana pesta malam tahun baru. My favorite part of the night. Kemudian, scene beralih ke keluarga yang ingin menyewa kapal kepada seorang kapten kapal. Namun, kapten kapal tersebut menolak karena sudah ada tawaran sebelumnya. Di saat itu pula ada seorang pria yang mendengarkan percakapan mereka. Lantas, pria itu pun menawarkan untuk menyewa kapalnya saja. Lantas, keluarga itu pun setuju menyewa kapal darinya. El barco chiquito. Rupanya, pria itu telah melakukan suatu kejahatan. Apakah keluarga tersebut akan baik-baik saja? Di saat pria itu mengotak-atik kabel, datanglah petugas keamanan yang mengatakan kepada keluarga tersebut untuk kembali lagi sebelum sore karena badai akan datang. Lantas, petugas keamanan itu menitipkan salam kepada Kapten Ken. Lantas, ia pun kegirangan saat berhasil menghidupkan kapalnya. Ia berteriak dan menyebut dirinya sebagai Kapten Gabe. Lalu, di mana sebenarnya Kapten Ken? Sesampainya di tengah laut, keluarga tersebut menikmati suasana sambil memancing. Di sisi lain, Gabe akan melakukan sesuatu. Setelah itu, tiba-tiba ada bayangan hitam di dalam laut. Tidak lama setelah itu, keluarga tersebut mendapat pancingannya disambar sesuatu. Tapi, di dalam kapal, si Gabe pun malah mencuri uang keluarga tersebut. Berlanjut lagi ke si ayah yang sedang menarik benang pancingannya, ia pun mendapatkan hiu yang tinggal setengah lagi. Tiba-tiba, si ayah berusaha naik lagi ke kapal, akan tetapi lantas si ibu pun berteriak meminta Gabe menolongnya. Tapi naas, anaknya malah ikut kecebur hingga akhirnya di saat itu juga si Gabe melompat ke perahu karet. Tapi bukannya menolong, ia malah melarikan diri. Sampai-sampai sungguh naas sekali nasib keluarga itu. Mereka menjadi santapan hiu yang ganas. Scene kembali lagi ke pasangan Fallon dan Weston yang ternyata sudah memesan kapal pesiar dari kapten kapal tadi. Mereka pun pergi menggunakan kapal tersebut. Di saat Fallon menyiapkan alat selamnya, Weston membawa sesuatu dari tasnya. Rupanya, Weston merencanakan untuk melamar Fallon. Di saat itu pula Fallon pun menyebur ke air duluan. Kemudian Weston menyusulnya.
Lantas, Weston pun mendapat momen yang tepat untuk melamar Fallon. Akan tetapi, kantong cincinnya tiba-tiba terlepas, hingga akhirnya Weston naik ke permukaan untuk mengambilnya. Pada saat itu juga, dengan paniknya, Fallon mengorbankan kameranya agar dapat mengalihkan perhatian hiu tersebut. Untung saja, dengan cara tersebut ia berhasil selamat. Lantas, ia pun memberitahu Weston bahwa ada hiu yang sedang mengejarnya. Di saat itu pula, Weston langsung memancing hiu itu agar dapat menyelamatkan Fallon. Untung saja mereka akhirnya berhasil selamat naik ke atas kapal. Namun, Fallon marah kepada kekasihnya itu karena ia naik ke atas permukaan duluan. Namun, hati Fallon pun luluh setelah Weston menjelaskan sebenarnya ia hendak mengambil cincin untuk melamarnya. Lantas, Weston mengganti cincin yang hilang dengan sebuah ripet. Ternyata hiu itu masih ada. Di saat mereka hendak pergi, tiba-tiba naas sekali, Fallon pun tergeletak tidak sadarkan diri akibat benturan tadi. Suwe sekali, kapal mereka harus terbalik akibat hiu ganas itu. Untung saja mereka pun berhasil selamat dari incaran hiu tersebut. Kemudian Weston berusaha menyadarkannya dengan memberi napas buatan. Untung saja Fallon pun kembali sadar setelah mendapat napas buatan dari Weston. Akan tetapi, masalah lain pun terjadi. Malang sekali, tiba-tiba penglihatan Fallon harus buram akibat benturan tadi. Kemudian, Weston memutuskan untuk mengambil ponsel tersebut yang ada di dalam tasnya agar ia dapat memanggil bantuan. Untung saja Weston berhasil membawa tasnya. Akan tetapi, untung saja Weston selamat dari hiu ganas itu. Akan tetapi, ia mendapat luka parah di kakinya. Setelah Fallon menghentikan pendarahannya, mereka langsung menghubungi tim bantuan. Emergency services. Akhirnya, telepon mereka terhubung dengan tim SAR dan menanyakan apa yang terjadi. Lantas, Weston pun mengatakan bahwa ia diserang hiu bersama kekasihnya dan membuat kapalnya terbalik. Lantas, si petugas menanyakan di mana lokasinya. Weston pun memberitahu bahwa ia berada di dekat pulau terpencil yang banyak bebatuan. Dirasa si petugas mengetahuinya, ia pun menenangkan mereka berdua agar tetap tenang. Lantas, ia akan mengirimkan bantuan. Setelah telepon berakhir, mereka pun senang karena bantuan akan segera datang.
menunggu lagi. Nyawa mereka semakin terancam oleh hiu yang tidak berhenti mengincar. Setelah melalui perdebatan, Valen memutuskan untuk berenang ke pulau seberang. Ia mengikatkan tali ke pinggangnya agar dapat menarik kapal dan kekasihnya itu. Tapi tiba-tiba hiu mendekati Valen. Wanita itu berhenti. Weston langsung melakukan sesuatu. Now swim! Swim as fast as you can! Untung saja usaha yang dilakukannya itu berhasil. Akan tetapi, usaha Valen menarik kapal sia-sia karena hiu terus mengelilingi kapal. Mereka pun harus menunggu sampai hiunya pergi. Scene beralih ke tim SAR yang sedang berkeliling mencari keberadaan sepasang kekasih itu. Mereka menemukan kapal yang ada di dekat pulau. Petugas tim SAR masuk ke kapal itu. Tiba-tiba, ternyata, mayat itu adalah mayat Kapten Ken yang sudah dibunuh oleh si Gabe di awal cerita tadi. Selanjutnya, Valen berusaha menarik kapal kembali. Valen berusaha mendapatkan talinya lagi, tapi tiba-tiba muncul si Gabe. Valen takut dengan kemunculannya, tapi laki-laki itu menawarkan diri untuk membantu Valen. Yeah, I just want to help. Valentina! Come on, don't stop! We're just like 50 feet away! More! Pull! We're almost there! Akhirnya, sepasang sejoli itu bisa bersama lagi. Kemudian, Gabe mengajak Weston dan Valen ke dalam untuk sedikit menghangatkan diri. Kepada mereka berdua, Gabe menceritakan bahwa ayah, ibu, dan adik perempuannya sudah tewas diterkam hiu buas saat mereka sedang memancing. Tinggal dirinya sendiri yang selamat dan bisa sampai di pulau ini. Kemudian, Valen mengajak Weston ke sisi pulau. Di sana, mereka membicarakan ketidakpercayaannya pada cerita yang disampaikan Gabe. Tapi, mereka membutuhkan bantuannya agar bisa pergi dari pulau. Weston dan Gabe berusaha mengeluarkan kapal dari bebatuan. Namun, usaha mereka tidak berhasil. Si Gabe menanyakan kepada Weston apakah mesinnya akan menyala. Weston pun mengatakan mesinnya akan menyala, hanya perlu dicek bagian dalamnya saja. Weston pun akan melakukannya. Di tengah ketakutan Valen, si Gabe malah mencuri kesempatan memeluknya. Weston pun langsung menyingkirkan si Gabe. Di saat itu juga, si Gabe menemukan kantung cincin milik Weston, lalu memasukkannya ke saku celananya. Father. Si Gabe mengatakan jika mayat itu adalah ayahnya. Lantas, Valen pun menjadi tidak sabar ingin segera meninggalkan pulau. Ia menyarankan untuk menggunakan kekuatan hiu agar dapat mengeluarkan kapal dari bebatuan. Namun, usaha untuk memancing hiu perlu umpan yang besar. Gabe pun mengatakan untuk menggunakan mayat ayahnya sebagai umpan. Valen dan Weston akhirnya mengikuti apa yang dikatakan Gabe. Kemudian, Weston meminta Valen menunggu di batu. Ia mengatakan kepada Valen, jika kapalnya sudah berada di air, ia akan kembali menjemputnya. Tapi, Valen mengatakan takut jika kondisi matanya akan permanen. Weston pun meyakinkan kekasihnya itu bahwa matanya akan kembali normal. Kemudian, Weston dan Gabe menyiapkan umpan hiu. Umpan pun dilemparkan ke laut. Tidak lama setelah itu, It took the bait! Yeah!
hingga akhirnya mereka pun berhasil menaiki kapal. Selanjutnya, Valen yang sedang menunggu kedatangan Weston mendapat telepon dari tim SAR. Tim SAR mengatakan akan segera menjemputnya menggunakan pesawat. Valen mengatakan kepada tim SAR bahwa ada seorang laki-laki yang membantunya. Tapi, tim SAR memberitahukan bahwa laki-laki itu sudah membohonginya. Valen diperingatkan bahwa laki-laki itu sangat berbahaya dan ia harus waspada terhadapnya. Hari pun menjadi gelap. Di dalam kapal terlihat Weston yang sedang memperbaiki mesin kapal. Tapi entah apa yang sedang dilakukan si Gabe. Di sisi lain air laut semakin pasang. Setengah tubuh Valen sudah tergenang air. Ia pun berusaha menaiki batu. Lantas, Weston dan Gabe berusaha menghidupkan kapal, hingga akhirnya kapal itu pun hidup kembali. Saat Weston sudah tidak jauh dari keberadaan Valen, ia langsung memanggil Valen. Tapi Valen mengatakan tidak melihat apapun dan sangat gelap sekali. Weston mengatakan bahwa hari sudah malam dan meminta Valen mendengarkan suaranya saja. Kemudian, Weston meminta Valen masuk ke air dan berenang ke arah kapal. Weston tidak bisa membiarkan kekasihnya terbawa arus, hingga akhirnya ia menyeburkan diri ke air. In the water, towards the sound of my voice. I'm right here. Don't make any sudden move. Untungnya, Weston dapat membawa Valen ke kapal. Akan tetapi, saat mereka berdua hendak menaiki kapal, No! malang sekali nasib Weston. Nyawanya pun tidak terselamatkan. Untung saja, kapal itu pun mogok. Valen langsung menaiki kapal. Dengan mengendap-endap, Valen menyerang Gabe yang telah berusaha meninggalkannya. You left us out there. Hey. Chill. Oh, Jesus Christ. Valen pun menyadari bahwa yang telah mencoba mencuri tasnya pada malam itu adalah Gabe. Valen memperingatkan Gabe bahwa tim SAR akan segera datang menumpukannya. Gabe mengatakan bahwa ia sangat menyukai Valen. Perkelahian di antara keduanya tidak dapat terhindarkan. Darah pun muncrat dan masuk ke dalam air, hingga akhirnya hiu pun terpancing. Tamat sudah riwayat si Gabe. Kemudian Valen melihat kotak yang terapung. Ternyata itu adalah cincin tunangannya dari Weston. Ia pun langsung memakainya. Valen kemudian berusaha mengotak-ngatik kabel dan perahunya pun menyala. Akhirnya Valen berhasil naik. Ia langsung menuju kemudi kapal. Come on! Ternyata Valen berusaha menyerang hiu. Ia pun turun ke bagian depan kapal dan melihat-lihat keberadaan hiu. Lantas, Valen mengatakan sudah tidak takut lagi dengan hiu itu. Ia mengambil besi yang ada di sampingnya dan bersiap menyerang hiu itu.
sudah, hiu ganas itu mati di tangan Valen. I'm looking in the water. I don't see anybody. Tim SAR sedang berusaha menemukan Valen dengan mendekati pulau. Di saat itu juga, kapal Valen tenggelam dan dirinya terombang-ambing di lautan. Untungnya, tim SAR berhasil melihat Valen. You saved my life. Akhir cerita, Valen berhasil diselamatkan. Tapi, ia sangat sedih dengan kepergian Weston yang telah menyelamatkan hidupnya. Tapi untungnya, penglihatan Valen pun kembali jelas lagi.